3, 2, 1, go. Round 1. 3, 2, 1, break. I'm in love with you. Let's go to this. 3, 2, 1, go. Round 2. I'm in love with the shaker. 2, 1, break. Let's not talk too much. Grab on my Good waist work. and put that body on me. Come on now, follow my lead, girl. Come on now, follow 3, my 2, lead. 1, go. Keep it up. 3, 2, 1, break. Can we let the story begin? We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I'll fill 3, up the plate. 2, 1, go. Round 4. 3, 2, 1, So for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. halfway. Leaving you in a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the 3, radio play. 2, And I'm 1, singing like, go. Round 5. 3, 2, 1, break. you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow 3, my 2, 1, go. Round 6. I'm in love with the shaker. 3, 2, 1, break. I'm in love with you. 3, 2, 1, go. Don't quit.
Katong semua goyang mare yuk. Janganlah rasa jenuh, hilangkanlah egomu. Mari bergoyang. Mari semua bergoyang, ramaikan kreasi budaya. Dari kecil sampai masa kota berkumpul dalam cinta karena satu punya satu. Bangga jadi orang gay karena kata hidup keren. Ini warisan leluhur, jangan lupa. Arti dari kata orang budaya yang tercinta. Berbagai suku agama hidup bersama. Satu jaga satu ain yang utama. Jaga lestarikan alam juga budaya. Kita bakal kamu bangga, leluhur juga bangga. Mari kita ramaikan saudara, ramaikan semua dalam kreasi budaya. Ada bahasa dan reggae yang tidak jadi dan kepentingan dan itu Indonesia. Goyanglah semau, ikuti irama lagu. Katong semua goyang mare yuk. Janganlah rasa jenuh, hilangkanlah egomu. Mari bergoyang. Katakan tidak bila kau ada di gay. Katakan suka bila kau sudah di gay. Sudah tersembunyi timur Indonesia dari kota tua tubuh hebat yang tercinta. Mari ketemu semua pegang tanganlah bergoyang. Dari kota tua juga Merauke sampai Sabang. Indonesia kaya adat juga budaya. Ketemu banyak ketemu cinta jelas ketemu sama jaga. Dan semua di rumah mari gandong. Kreasi budaya kota tua sedang gandong. Bergoyang sama-sama langkah kiri langkah kanan. Ada maju juga belakang kita bilang gak lama. Mari adik-adik kasih ini, bagaimana kata rasa gigi. Buang rasa tinggal ikuti irama lagu kreasi budaya tuan ini ketemu punya mau. Katong bergoyang, katong bertumpah sambil bernyanyi. Shalalala, shalalala, bergoyang maren. Katong berkumpul, katong berjumpa lalu menari. Shalalala, shalalala, bergoyang maren. Goyanglah semau, ikuti irama lagu. Katong semua goyang maren yuk. Janganlah rasa jenuh, hilangkanlah egomu. Mari bergoyang. Ang Waringeva, Tau Timur Barat Tutu Tavun, Kotlaay Vartabran, Dotwel Nurminan Famafun, Fono Muhurin Erkai, Mam Sisikar Mihamurin, Lot Bailum Wel, Itbesat Wel, Dot Maren Fotit Fatin. Karena katong bergoyang, katong melompat sambil bernyanyi. Shalalala, shalalala, bergoyang maren. Katong berkumpul, katong berjumpa lalu menari. Shalalala, shalalala, bergoyang maren. Katong katong hidup maren. Karena katong katong hidup Arwan sir. Betul sekali, dan bagus sekali di sini juga, Bung Amri, pasar murah. Saya mau begini dulu. Ini khusus pasar murah IKM yang sudah menyediakan, wow, barang-barang yang spesial sekali di sini. Tetapi hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang sudah terima kupon. Kalau lebih orang-orang sudah terima kupon selesai, maka MBR yang lain boleh. Tapi yang bukan MBR nggak boleh. Masyarakat berpenghasilan rendah. Halo, bateri. Yang sedang dan tinggi tidak boleh belanja di sini. Kita hanya layani MBR saja. Dan saya kira seluruh kupon ini sudah diberikan kepada orang-orang yang layak untuk menerima. Itu sudah dikoordinasikan dengan rohaniawan, Katolik maupun Protestan. Tahun-tahun sebelumnya, sudah 3 tahun, 4 tahun sebelumnya kita sudah lakukan seperti ini. Untuk saudara muslim karena jumlah itu relatif sedikit, sehingga kita bagi langsung kupon itu
sudah salah sasaran. Jadi saya kira ini sudah berjalan tahun keempat ini sudah efektif ini dan setiap tahun biasanya kita layani itu masyarakat puas. Dan tahun ini juga masyarakat puas. 3, 2, 1, go. Baik, terima kasih. Ini penjelasan dari Bapak Kepala BKPSDM. Ini beliau juga rupanya berpengalaman ya, dan beliau tahu bahwa ini ternyata sudah berjalan, pasar murah ini sudah berjalan selama kurang lebih 4 Sudah lama. lama. Berjalan. Cuma pasar murah selama ini memang sudah berjalan sejak pemerintah Maluku Tenggara sampai dengan pemerintah Kota Tual ini. Cuma pola penanganannya itu untuk lebih efektif itu kita sudah jalan 4 tahun ini, yaitu panitia membagi langsung kupon kepada orang-orang yang betul-betul masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR itu ya. Jadi masyarakat yang duafa ya, yang kurang mampu itu yang langsung diberikan kupon. Kalau dalam praktek-praktek sebelumnya kadang-kadang itu orang yang mampu memanfaatkan ini lalu beli. Sekarang tidak. Jadi 4 tahun ini kita sudah model seperti dan berharap supaya bukan saja yang bersaudara non muslim, tapi nanti kalau hari Idul Fitri kita berusaha juga untuk kupon juga diberikan kepada yang muslim duafa, fakir miskin dan yang piatu serta duafa yang lain. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya, luar biasa sekali ya. Ini dari kantor perikanan. Tapi saya mau tanya dulu Pak, ini ikan-ikannya segar ya, baru dari diambil dari Ya, coba lihat saja mata, kemudian buka ini insangnya, itu merah ya. Ini manganga betul ini, hitamnya ini hitam terang ini ya. Kalau ini segar, baru saja diambil kemarin sore. Nah, jadi kita karena orang memasuki hari Natal ya, hari baik bagi saudara kita non muslim, tidak mungkinlah dikasih ikan-ikan yang sudah tidak layak dikonsumsi. bergeser ke tempat lain dan selamat beraktivitas di sana. Semoga masyarakat bisa mengunjungi dinas perikanan dengan melayani Anda dengan menjual berbagai macam ikan segar di sana. Oke? Kalau untuk membuka tabungan bagaimana? Iya, luar biasa. Standar untuk menabung berapa duit yang harus kita tabung? Kalau tabungan untuk pelajar khusus 20.000. Kalau masalahnya 500. Ya, jadi tabungannya untuk masyarakat biasa, masyarakat untuk orang dewasa ya, untuk orang dewasa 250.000 standar sampai 500. Sementara untuk anak sekolahan 20.000 saja Anda sudah bisa memiliki rekening dari Bank Maluku. Terima kasih. Jadi selain buka tabungan, buka rekening Bank Maluku, Anda juga bisa membuat SMS banking yang nanti mereka siap melayani di sini. Terima kasih. Wah, Mbak Teri masih luar biasa ya. Bank Maluku telah menyediakan bermacam gaya. Jadi khusus untuk para pelajar 10.000 saja, 20.000 saja sudah bisa menabung di Bank Maluku. Tapi untuk khusus untuk dewasa masyarakat, standarnya 250.000 sudah bisa membuka rekening di Bank Maluku. Ibu Dar yang mungkin bisa menjelaskan sedikit tentang pasar murah ini seperti apa sih Ibu? Ya, pasar murah ini kita tujuan kita bagaimana supaya makan dan apa baru itu kebutuhan sembako itu bisa tercukupi. Kemudian tujuan kita adalah bagaimana harga itu bisa stabil dan mendatangkan ke pasar, kita kucurkan dana dari subsidi pemerintah Kota Tua untuk program pasar. Mudah-mudahan kita bisa tetap menstabilkan dan tetap tersedia. Ya, luar biasa sekali. Kita berikan aplaus dong kepada Ibu Kadis Perindak yang sudah memberikan penjelasan. Sekarang saya mau ke Ibu Iran dulu nih. Ibu
tentang hasil panennya nih untuk kita. Silakan Ibu. Ini pasar semua daripada dinas pertanian ini semua produk petani. Telur pun telur lokal daripada Kota Tua. Sehingga yang kita mau jual ini adalah untuk menstabilkan harga pasar dalam rangka menyokong hari-hari besar keagamaan maupun mengantisipasi inflasi Kota Tua. Sehingga ini khusus untuk masyarakat miskin yang kami layani atau masyarakat kurang mampu dengan harga yang terjangkau. Sukses untuk pertanian dengan hasil jeribayanya ini dengan jual berbagai macam sayuran, telur dan lain sebagainya. Terima kasih Ibu atas penjelasannya dan sukses buat Ibu ya untuk dalam acara penggerakan masyarakat hidup sehat pasar murah terpadu dan pameran produk lokal IKN tahun 2019. Kita awali acara ini dengan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Pendeta Kota Tua. Disilakan. Awali dan seluruh hadirin undangan yang kami hormati, mari kita sama-sama mengaminkan doa masyarakat hidup sehat yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dapat mengijabah doa kita dan memberikan perubahan yang baik dari kehidupan masyarakat kita. Izinkan saya untuk membacakan doa ini secara Islam dan bagi saudara-saudaraku yang lain dapat menyesuaikan. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, kami memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas limpahan berbagai nikmat karunia yang Engkau anugerahkan kepada seluruh makhluk-Mu, termasuk kami pada pagi hari ini hadir dalam acara gerakan masyarakat hidup sehat dari sebagai suatu program dari pusat sampai daerah, termasuk kami masyarakat Kota Tua. Dan pada hari ini kita laksanakan. Allahumma ya Allah, ridhoilah kegiatan kami ini, karena kegiatan ini bukan hanya gerakan masyarakat untuk sehat, tapi sekaligus dirangkaikan dengan kegiatan pasar murah dan pameran produk unggulan daerah Kota Tua. Ridhoi ya Allah. Allahumma ya Allah, banyaknya nikmat yang Engkau curahkan kepada kami, namun nikmat itu taklah berarti jika tidak diikuti dengan kesehatan masyarakat kami untuk menyadari akan kesehatan yang Engkau berikan. Maka oleh karena itu, dengan adanya gerakan masyarakat hidup sehat sebagai satu program oleh pemerintah Kota Tua ini, sadarkan kami semua, sadarkan masyarakat kami agar kami semua berpola gaya hidup sehat. Ini kekuatan masyarakat kami, kecerdasan masyarakat kami, dan lainnya. Allahumma ya Allah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan dan hanya kepadamu kami menyembah. Terlebih segala upaya kami ini kebaikan kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Berikut laporan Ketua Panitia Pasar Murah Terpadu oleh Bapak Firdaus Makoan SEMSI. Disilakan. Yang terhormat Kepala Kementerian Agama Kota Tua, yang terhormat pimpinan instansi vertikal, yang terhormat pimpinan BUMN Kota Tua Maluku Tenggara, yang terhormat Kepala Damai yang pernah hadir, yang terhormat pimpinan organisasi masyarakat, yang terhormat para pengunjung peserta kegiatan yang sudah dapat kami sebut satu persatu.
karena pada hari ini masih diberikan rahmat kehidupan, kesehatan, kebersamaan sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan pembukaan Pasar Murah Terpadu menjelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 dan juga pameran produk unggulan daerah. Bapak Ibu yang kami hormati, dasar pelaksanaan kegiatan Pasar Murah Terpadu pameran produk unggulan daerah adalah rapat bersama tim ITT tanggal 2 Desember tahun 2019 dan DPA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pulau tahun 2019. Tujuan diadakan Pasar Murah dan pameran produk unggulan daerah ini adalah untuk Pasar Murah daerah membantu masyarakat untuk memperoleh barang kebutuhan pokok murah dan terjangkau yang dilaksanakan pada dua tempat, yaitu Lapangan Model dan Pasar Naga. Sedangkan pameran untuk mengenalkan atau mempromosikan produk-produk yang dihasilkan oleh IKM yang berada di Kota Tua. Pasar Murah Terpadu dilaksanakan selama 1 hari tanggal 21 Desember 2019. Sedangkan pameran dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 21 sampai 22 Desember tahun 2019. Ada penelitian Pasar Murah antara lain: 1. Paket sembako Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebanyak 1.031 paket dengan nilai subsidi sebesar 60% atau senilai Rp45.000. 2. Ayam 3.024 ekor dengan subsidi sebesar Rp20.000 dan nilai jualnya adalah Rp25.000. Telur 10.000 per butir, sayur dan buah, ikan 5.000 per kilogram, dan minyak 17.000 per 5 liter. Beras, gula dan minyak goreng PT Blok. Pemerintah yang hadir dan menentukan produk-produknya sebesar 12 ATM yang berada di Kota Tual berupa mebler, kerajinan anyaman, batok kelapa, cemilan, pisau dan sebagainya. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami akhiri, kami atas nama panitia Pasar Murah dan pameran unggulan Kota Tual memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pelaksanaan kegiatan ini sebelum dan selama pelaksanaan acara pembukaan ini tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini pula kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Wali Kota Tual dan Bapak Wakil Wali Kota Tual yang telah mendukung kegiatan yang kami laksanakan ini, serta pimpinan OPD, pimpinan Bank BRI, Bank BPDN, dan pimpinan perusahaan pelayaran Ekspiro, PT Anto atas dukungan materi yang diberikan. Selanjutnya, kami mengundang dengan hormat Bapak Wali Kota Tual untuk membuka secara resmi acara ini. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berikut laporan Ketua Panitia Ormas dari Provinsi Maluku oleh Ibu Devi Tiku Pasang SKM MKS. Disilakan. Yang kami cintai undangan dan peserta yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita boleh menghadiri kegiatan-kegiatan masyarakat untuk mendukung gerakan masyarakat hidup sehat atau yang kita singkat GEMAS. Kegiatan ini sejalan dengan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang gerakan masyarakat hidup sehat yang mengamanatkan kepada kepala daerah untuk menyusun mengesahkan kebijakan GEMAS di wilayah dengan peraturan kepala daerah. Bapak Wali Kota dan hadirin yang berbahagia, sehubungan dengan pelaksanaan gerakan masyarakat untuk mendukung GEMAS, izinkan kami selaku panitia melaporkan kepada Bapak Wali Kota hal-hal sebagai berikut.
Dasar Penyelenggaraan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, Instruksi Presiden Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang pedoman umum pelaksanaan Kermas, Instruksi Gubernur Maluku Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kermas. Tujuan penyelenggaraan. Adapun tujuan penyelenggaraan adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap gerakan masyarakat hidup sehat. Pelaksana dan peserta. Gerakan masyarakat di Kota Aktual dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2019, diikuti oleh OPD, lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha, ormas, para pelajar dan masyarakat umum. Bapak Wali Kota dan hadirin yang berbahagia, demikian laporan kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Wali Kota untuk memberikan arahan dan membuka acara ini dengan resmi. Namun sebelum itu, kami sangat mengharapkan kesediaan Ibu sebagai Rena Parenti Kota Tua memberikan pesan-pesannya. Sebelum saya mengakhiri laporan panitia ini, dan saya mewakili Pemda Provinsi Maluku, dalam hal ini oleh Bidang Kesehatan Provinsi Maluku, untuk mengucapkan terima kasih kepada Pemda yang telah membantu kami menyelenggarakan acara ini sehingga boleh terselenggara dengan baik. Sekian dan terima kasih. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Tuan, pimpinan DPD dan lembaga pemerintah lainnya, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat. Mohon maaf Bapak Wakil Wali Kota Tuan yang saya hormati serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, salam sejahtera yang hadir di saat ini. Selaku insan yang percaya, kita patut mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua tetap diberikan kesempatan untuk hadir di pagi hari ini. Saya sebagai anak Parenti sekaligus sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kuala merasa berbahagia karena pada kesempatan ini bisa berkumpul bersama untuk mendeklarasikan suatu gerakan, yaitu gerakan masyarakat hidup sehat, dan menyampaikan pesan-pesan upaya memerangi stunting di Kota Kuala. Bapak Ibu sekalian, parenting perangi stunting dimulai dari kasih sayang dalam keluarga, kepedulian suami istri untuk anak, menguatkan gizi keluarga, dan peduli terhadap pendidikan anak. Semua proses ini harus bermula dari pembentukan awal sejak kehamilan 1000 hari awal kehidupan, dan tentunya ini tidak terlepas dari peran bapak dalam bentuk suami siaga. Berbicara tentang stunting, saya selaku parenting atau perangi stunting akan menyampaikan beberapa pesan kepada kita semua terkait upaya pencegahan agar anak kita tidak mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan yang berdampak pada anak kita cerdas dan tidak pintar. Ada beberapa poin penting yang perlu saya ingatkan kepada kita semua, antara lain: 1. Perlu adanya koordinasi lintas sektor di tingkat kota agar semua berperan dalam upaya pencegahan stunting. 2. Kepada ibu-ibu hamil diperhatikan asupan gizi, kebersihan diri,
rajin mengantar anak ke posyandu setiap bulan untuk memantau tumbuh kembangnya dan mendapat imunisasi dasar lengkap. Yang kelima, kepada kepala desa jangan lupa penggunaan dana desa agar diprioritaskan untuk pencegahan stunting, juga pemberian insentif dan pelatihan kader posyandu. Yang keenam, kepada tokoh agama dan setiap ceramah menyampaikan pesan-pesan kesehatan, terutama untuk mencegah pernikahan dini, pemeriksaan kesehatan calon pengantin, penundaan kelahiran, dan pemberian ASI inklusif. Yang ketujuh, kepada para lansia tetap rajin memeriksa kesehatan setiap bulan sehingga menjadi lansia yang sehat, bugar, dan produktif. Yang kedelapan, setiap halaman rumah tidak hanya ditanam tanaman hias tapi dimanfaatkan juga dengan menanam tanaman obat dan sayuran. Kesembilan, menjadikan kehidupan bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Kesepuluh, meningkatkan kesehatan masyarakat dalam program penanggulangan stunting. Yang ke-11, kepada kita semua, jangan lupa menjaga kebersihan diri sendiri serta kebersihan lingkungan. Akhir kata sebagai anak parenting kota tua, saya mengajak kita semua untuk lebih memahami peran masing-masing, baik di tingkat keluarga, masyarakat, peran OPD, peran Bomas, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga lainnya. Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya stunting adalah dengan rutin membawa buah hati kita ke posyandu. Anak usia balita akan ditimbang berat badan dan diukur tinggi badan, sehingga akan diketahui secara rutin apakah balita tersebut mengalami stunting atau tidak. Semakin dini kita mencegah stunting, akan semakin baik generasi kita di masa depan. Cegah stunting itu penting. Harapan saya ke depan, Kota Tua akan memiliki sumber daya manusia yang sehat dan unggul. Untuk itu saya berterima kasih terima kasih karena diberi kesempatan untuk menyampaikan pesan-pesan sebagai rekan parenting. Semoga kegiatan ini semakin meningkatkan semangat untuk kita semua bersama-sama melakukan upaya pencegahan stunting sehingga tercipta masyarakat yang sehat. Harapan saya Kota Tua di tahun ke depannya akan mengalami penurunan jumlah kasus stunting, bahkan Kota Tua bebas stunting. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Baik, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, berikut sambutan wali Kota Tua sekaligus melepas pawang gas dan penandatanganan kesepakatan garas. Begitu kepada Bapak Adam Pahayaan SAG dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Tuang, yang saya hormati Bapak-Bapak Forkopimda Kabupaten Nusa Tenggara dan Kota Tuang yang berkenan hadir atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, para staf ahli, para asisten, lingkup pemerintah Kota Tuang. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku atau yang mewakili. Yang saya hormati pimpinan OPD lingkup pemerintah Kota Tuang. Yang saya hormati Kepala Kementerian Agama Kota Tuang. Yang saya hormati pimpinan vertikal, pimpinan BUMN Sekota Tuang. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh perempuan, pimpinan golongan agama Sekota Tuang yang saya hormati, para pengunjung peserta kegiatan yang tidak kami sebutkan satu persatu, yang sangat kami cintai, kami banggakan. Hadirin sekalian, saya muliakan, patutlah kita bersyukur karena pada hari ini masih diberi rahmat, kehidupan, kesehatan, kebersamaan,
sehingga saat ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk hadir pada gelar Pasar Murah Terpadu, pameran produk lokal IKM, serta pergerakan masyarakat hidup sehat atau Germas Kota Tual yang diselenggarakan menjelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, dan kegiatan yang sungguh sangat bermanfaat bagi masyarakat Kota Tual. Kita berkumpul di hari yang istimewa ini bukan hanya sebagai ajang untuk pasar murah, tetapi juga sebagai ajang silaturahmi melalui pelaksanaan 3 kegiatan yang dikemas dalam satu momentum besar karena mengandung unsur keterhubungan satu sama lain, ibarat sisi mata uang yang sama penting nilainya. Jika kita sehat, maka kita bisa produktif, dan tentunya penguatan ekonomi keluarga dalam pemenuhan kebutuhan keluarga pasti tercukupi kalau kita sudah sehat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan selamat merayakan Natal pada saudara-saudaraku Kristiani, baik yang hadir di sini maupun yang berada di penjuru Kota Tual. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu memberi kedamaian, keberkahan kepada kita semua. Hadirin yang saya hormati, Pasar Murah Terpadu merupakan bagian dari komitmen pemerintahan yang kami pimpin untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga murah, terutama pada menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, sehingga dapat meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah, dalam hal pemenuhan kebutuhan sejumlah bahan pokok seperti beras, gula, tepung, minyak goreng, bawang, ayam, sayur, bahkan ikan, dan disiapkan pula minyak tanah dan ayam. Tentunya ini membuat ibu-ibu dapat tersenyum dalam mempersiapkan Hari Raya Natal dan Tahun Baru karena beban pengeluaran berlebihan. Selain itu, pasar murah ini ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi para pedagang dalam mendistribusikan barang dagangannya tanpa terhambat dengan persoalan harga. Pemerintah Kota Tual telah memberikan subsidi 60% dari harga pasar. Olehnya itu silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya momentum hari ini. Kita patut bersyukur bahwa sejak memasuki bulan Desember 2019, stok kebutuhan pokok masyarakat Kota Tual tetap tersedia dalam jumlah yang cukup dan harga yang relatif stabil, tidak mengalami peningkatan harga. Ini semua berkat kerjasama yang baik antara pemerintah Kota Tual, subdistributor, serta semua pihak terkait dalam distribusi barang pokok yang telah terbangun dalam rangka mengontrol peredaran kebutuhan barang pokok, terutama 9 bahan pokok sembako, dan mengendalikan terjadinya lonjakan harga yang tidak wajar, terutama pada waktu-waktu seperti sekarang ini, yang pada akhirnya merugikan masyarakat kita sendiri. Hadirin yang berbahagia, di sisi lain, tantangan kesehatan kita masih dihadapkan dengan permasalahan tingginya penyakit infeksi, meningkatnya penyakit tidak menular, dan munculnya kembali penyakit-penyakit yang seharusnya sudah teratasi. Menurut hasil penelitian, kematian yang diakibatkan oleh penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, diabetes, dan lain-lain menduduki urutan pertama penyebab kematian. Tren ini akan meningkat terus jika tidak dilakukan intervensi perubahan pola pikir dan pola hidup. Pada kegiatan ini, saya menghimbau kepada semua masyarakat, khususnya yang hadir pada kesempatan ini, untuk senantiasa membuat kebijakan yang mendukung program Germas dan upaya pencegahan stunting.
Dan beberapa saat yang lalu kita sudah melakukan aktivitas jalan santai dan senam sebagai salah satu bentuk pergerakan masyarakat hidup sehat. Selain itu, makan sayur dan buah, tidak merokok dan mengkonsumsi alkohol, periksa kesehatan secara rutin, membersihkan rumah dan lingkungan sekitar, serta menggunakan jamban. Saya atas nama pemerintah Kota Tual menyampaikan ribuan terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau wakil pada kesempatan yang berbahagia ini. Tadi kita dengar sambutan dari Ibu Ketua PKK sekaligus sebagai parenting bahwa kewajiban kita sebagai suami dalam mengayomi dan membentengi keluarga itu sangat penting. Bapak Presiden dalam arahan umum di Istana pada beberapa hari yang lalu mengatakan, berdasarkan data kebanyakan ibu hamil atau kematian ibu hamil itu sebenarnya yang menimbulkan masalah adalah datang dari suami. Kenapa ibu sering hamil? Karena yang menciptakan masalah adalah suami. Karena itu mendapat perhatian catatan khusus dari kita sebagai suami, kita tanggap dan responsif terhadap satu istilah tadi, siaga, itu penting sekali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selama ini kita juga telah melakukan pemberdayaan pada masyarakat, baik perikanan, pertanian, pemberdayaan ekonomi lainnya. Misalnya dengan memberikan bantuan peralatan kerja untuk usaha-usaha produktif IKM dan UMKM, peningkatan SDM, pelaku IKM dengan magang pada usaha kerajinan di daerah lain yang lebih maju, misalnya Jepara dan beberapa kota lainnya, membantu promosi hasil produktif para pelaku usaha industri dengan pameran hasil sebagaimana yang kita saksikan pada hari ini. Ada stand di sana itu, kita bisa nanti sebentar setelah dari sini kita luangkan sedikit waktu, kita keliling lihat stand-stand yang ada di hadapan kita. 12 kelompok IKM yang ada pada hari ini, dan saya mengajak kepada Bapak Ibu semua untuk dapat membeli atau bisa memesan bila perlu. Saya menginstruksikan kepada Bapak dan Ibu pimpinan OPD dan instansi lain agar kiranya pembelian perabot, mebeler, kantor sebaiknya kepada para pengrajin yang telah kita bina, karena produk mereka tidak kalah bagusnya dibandingkan dengan yang dipabrikan atau kerajinan dari daerah luar. Ini sudah saya sampaikan, sudah saya laksanakan, karena buat apa kita kirim mereka jauh-jauh, tingkatkan produktivitas mereka itu dengan hasil kerajinan yang bagus, tetapi kita tidak beli. Karena Bapak Ibu bayangkan saja 1 tahun bagi semua instansi untuk pengadaan mebeler, berapa uang yang harus berputar di tengah-tengah masyarakat. Karena itu kita akan membuat peraturan wali kota mewajibkan kepada seluruh SKPD tidak boleh lagi pengadaan mebeler datang dari luar. Pemerintah Kota Tual telah membangun pasar dari 2017 yang akan resmi dioperasikan per 1 Januari 2020. 7 bangunan pasar yang ada di UN, belakang SPBU UN, Widetan dan Ngadi dapat menampung kurang lebih 1.200 pedagang. Dan hari ini juga kita akan melakukan penarikan undian untuk penghuni kios dan los pada pasar yang ada. Sehingga setelah penarikan undian ini, maka pedagang sudah bisa melakukan penataan kios dan los. Bagi para pedagang yang telah mengisi pasar tersebut akan dibebaskan retribusi selama 6 bulan dan bebas sewa los dan kios selama 1 tahun sejak dipakai, dan pemerintah daerah akan memberikan insentif modal usaha guna mendorong peningkatan usaha perdagangan, terutama pada pedagang kecil. Saya yakin sungguh ke depan Kota Tual akan lebih maju, geliat ekonominya.
berapa hari lalu telah dilakukan ekspor ikan kerapu di Hong Kong sebanyak 3,2 ton dengan nilai ekspor sebesar 32.000 US dollar dan retribusi yang disetor ke daerah sebesar 6,2 juta. Ini memang masih terbilang kecil. Jika ekspor aktif kembali, maka pendapatan asli daerah Kota Tual akan meningkat. Nelayan akan mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Dana bagi hasil dari pajak ekspor juga akan meningkat. Dan tentunya geliat ekonomi berbagai sektor akan meningkat pula. Ke depan semua perdagangan antar pulau untuk perkiraan dan perkebunan, untuk perikanan dan perkebunan akan dilakukan melalui skala ekspor. Oleh karena itu langkah awal untuk peningkatan ekspor, tim percepatan ekspor Kota Tual segera dibentuk dan bekerja secara bersinergi dengan berbagai pihak agar ekspor dapat kita giatkan kembali. Kita telah memberikan bantuan peralatan untuk sektor perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian. Semoga peralatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk peningkatan pendapatan keluarga sehingga angka kemiskinan secara perlahan-lahan dapat teratasi. Saya mengapresiasi segala usaha, segala upaya yang dilakukan dalam membantu dan berpartisipasi aktif sehingga terlaksananya gelar Pasar Murah Terpadu Natal 2019 dan menyongsong Tahun Baru 2020. Pameran produk lokal, pergerakan masyarakat hidup sehat, dan atas nama pemerintah Kota Tual saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, terutama bagi semua donatur yang telah memberikan bantuan moral dan material sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Mari kita menjaga ketertiban dan stabilitas keamanan daerah, bertoleransi dalam kearifan lokal ain. Selalu kita junjung tinggi. Semoga apa yang kita laksanakan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya mensyairkan sebuah pantun. Gerakan sehat melalui Germas, gerakan ekonomi melalui pasar murah dan pameran. Tubuhku sehat, ekonomiku kuat, insya Allah bahagia dunia akhirat. Akhirnya seraya memohonkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, gelar Pasar Murah Terpadu Kota Tual tahun 2019 dan pameran produk lokal IKM saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikut pelepasan balon gas Germas gerakan masyarakat sehat oleh Bapak Wali Kota Tual, didampingi oleh Bapak Wakil Wali Kota Tual, kemudian dari Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala balon gas spesial dari gerakan masyarakat sehat yang telah menyelenggarakan acara ini dan juga berbagai program-program kegiatannya sudah dijalankan selama kurang lebih 1 tahun. Kita berikan aplaus sekali lagi kepada semua yang ada di sini dan juga kepada Bapak Wali Kota serta Bapak-Bapak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Bapak Ibu tamu undangan sekalian untuk dapat kembali, dan kepada Bapak Wali Kota Tual serta didampingi Bapak Wakil untuk langsung melakukan penandatanganan kesepakatan Germas yang nantinya akan diiringi oleh Mars Germas. Gerakan masyarakat hidup sehat, bugar dan bermanfaat, berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan, selalu pelihara kebersihan demi Indonesia
Ayo mulailah hidup sehat, awali dari kita. Selalu berkarya, terus semangat sehat. Ya, dan setelah penandatanganan, mungkin kami minta kesediaan untuk bisa sesi foto bersama.